Mulai? Iya. Ya kita Talk and Go. belum setelah gua ngomong. Siap, komandan. Oke, kita ketemu lagi di Talk and Go. Nanti ada suara-suara tepuk tangan. Gitu-gitu. Iya, tapi satu orang doang yang tuh. Iya. Nah, kita ngobrolin apa hari ini, Ton? Oke, yang serius pastinya. Dan. Iya, kayaknya kita selama ini receh-receh gitu. Receh. Kalau kita kali ini serius. Serius banget. Bikin yang paling serius. Apa topik yang berat ya? Biar kita kelihatan bermutu dan pintar gitu loh. Dan kekinian. Kekinian banget ya. Biar gua nggak kelihatan tua. Oke. Serius ya, gimana? Gimana. Apa ya, Ton? Kok perasaan gua nggak enak deh. Gini, Ton. Biar kita imbang dan mengetes wawasan terhadap sejarah bangsa ini. Wow, Sejarah lagi. sejarah bangsa ini, Ton. Kemarin udah sejarah. Iya. Apa tuh mudik ya dulu yang kita pernah Iya. bahas. Ini Oh, sejarah apa lagi dan? Ini katanya kan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh gimana? Kurang tua nggak itu? Itu kata-kata siapa ya? Soekarno. Oh iya Soekarno ya. Waduh, Pak Karno siap Pak Karno. Siap. Nah, Oke. berarti siap tuh begini ya. Ini kan hormat ya. Iya. Ya udah. Oke. Iya benar juga ya. Nah, Udah jadi istilah kita jargon. Gimana? Gimana kalau kita bahas, Ton? Mitos-mitos yang berkembang di Indonesia. Itu serius banget kan? Intelek, profesional, high level banget. Gimana? Kita bicarain itu gimana? Oke. Coba lanjut dulu. Mau denger dulu mitosnya apa gitu kan? Setahu apa sih lu selaku perwakilan milenial bangsa Indonesia ini? Iya. Terhadap mitos-mitos yang berkembang di Indonesia. Mitos. Ya. Oke. Coba salah satunya ya. Coba dulu. Misal ada mitos di Indonesia yang bilang begini, duduk di depan pintu bakalan bikin susah jodoh. Lu pernah denger nggak? Oh, emak gua banget itu. Nah, itu kan penting banget untuk dibahas ya. penting banget untuk dibahas. Itu mitos. Udah gua bilang gua nggak enak, feeling gua ini ternyata nggak enak. Coba. Oh gitu ya. Long lasting banget kan. Indonesia ini mitos-mitos berkembang loh sampai sekarang. Nah, ini Coba, apa tuh coba logika yang menurut lu? Duduk di depan pintu bakal bikin susah jodoh. susah jodoh ya. Kaitannya apa ya? Duduk depan pintu ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Gua disuruh mikir logiknya kenapa ada Betul, mitos itu. betul. Latar belakang kah atau Kenapa sih sampai timbul Oh, mitos itu gitu, di Indonesia? oke. Secara logis apa tuh dulu? Kenapa nenek moyang kita? Dan itu long lasting banget loh. Itu lebih long lasting daripada lagu-lagu terkenal zaman dulu. tapi kayaknya akan berhenti di angkatan kita deh. Mungkin ya. Iya. makanya kita bikin coba video ini untuk Oh, mengingatkan berarti. kembali. Berarti kita supaya- mau merawat mitos ini dong. Iya. Supaya jangan habis di kamu. Oke. Jangan duduk depan pintu, nanti nggak enteng jodoh atau berat jodohnya. Mungkin nih, kalau duduk di depan pintu itu kan pintu itu kan harus masuk orang keluar masuk kali ya. Dan itu kan kayak mengganggu kalau lagi rame gitu kan, kalau lagi rame kan jadi mengganggu orang mau masuk atau orang mau keluar gitu kan. Tapi kaitannya ke enteng jodoh itu apa ya? Apa coba? Ayo. Bingung juga tuh. Apa analisa lu apa? Ini kan penting banget untuk dibahas. Oh gitu. Ya kalau dia ngeganggu arus masuk mungkin udah nggak pas aja kali. Jadi itu mungkin logikanya ya. Arus masuk gitu ya. Kalau perempuan nggak bisa ngatur arus masuk keluar masuk gitu, ya keuangan maksudnya keluar masuk keuangan. Berarti dia susah dapat jodoh karena Betul. laki-laki mungkin nggak mau. Gitu. Iya, Oh. pemasukannya dari segi laki-laki atau jodoh tadi jadi berat juga masukkan. Iya. Mungkin ya. Bisa Mungkin jadi, begitu. bisa jadi logikanya Di gitu blok gitu ya. Sama kayak ada lagi kayak semacam ini bukan mitos tapi feng shui, tapi ini aku relate gitu ya. Ada beberapa hal yang aku ketahui kayak feng shui itu bukan feng shui ya. Mitos juga memasang lukisan kuda.
Nah, tapi lukisan kudanya itu harus arahnya tuh ke dalam rumah. Katanya itu untuk supaya apa namanya, supaya dapat rezeki banyak. Rezekinya masuk. Iya, gitu. Mungkin relate-nya ke situ juga mungkin. Ya itu salah satu mitos yang berkembang juga. Ya itu mitos. Mungkin ada. Apakah percaya atau tidak? Terserah Anda. Nah, buat Anda yang punya jawaban yang lain silakan komen ya, komen. Iya, mari kita berargumen soal mitos ini. Iya. Terus kita lanjut ke mitos berikutnya. Apa itu? Apa logikanya di balik ini? Kenapa mitos ini bisa muncul ya? Bersiul di malam hari bisa membuat Anda didatangi setan. Duh, ini mitos spooky ya, mitos mistis. Kenapa tuh bisa muncul begitu? Kira-kira sejujurnya aku pun enggan membahas yang mistis-mistis. Karena pada dasarnya itu oke lah, tapi kita coba bahas dulu ya. Mistis, kalau bersiul malam hari didatengin hantu atau setan. Nggak tahu juga ya. Mungkin juga ada relate-nya juga sama setan di sini. Setan apa dulu? Setan yang berbau-bau hal yang jahat gitu ya. Nggak tahu ya, bisa jadi atau setan kredit juga. Mungkin karena berisik kali ya. Di zaman dulu itu tuh misalnya orang kan dulu tuh kan kayak teknologi belum ada, mungkin listrik pun nggak ada gitu ya, kayak mungkin pakai lampu semprong gitu ya, yang dari api, dari minyak tanah gitu ya. Dan ketika malam hari, aku pernah tuh merasakan zaman kayak gitu karena rumah kakekku yang di kampung Danau Toba sana, itu tuh waktu aku pulang di bawah tahun 90-an, itu tuh bener-bener belum ada listrik. Jadi merasakan betapa sepinya kalau malam hari. Itu cuman bunyi krik 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 jangkrik gitu. Nah, ketika kita bersiul di malam hari, ada kemungkinan memang keadaan itu membuat itu menjadi spooky. Di keheningan malam kita bersiul gitu ya. Atau kedua, itu mengganggu orang beristirahat. Nah, jadi yang si orang tua tadi ngedengar orang bersiul untuk menghardik atau menasehati mungkin enggan, akhirnya dia mengarang cerita itu mungkin ya. Mungkin untuk melarang seseorang itu akhirnya jadi bersiul gitu loh. Ya, ini sih sebenarnya membuktikan bahwa mitos ini tuh muncul persis di rumahmu itu, mungkin kakek. Mungkin ya, tapi gue punya analisa lain nih betul. Jadi kalau gue raba-raba ya, terawang-terawang nih ya, asal mitos, mentang-mentang mistis. asal mitos ini mungkin begini. Zaman dulu kan belum ada TV, belum ada radio ya. Iya, sepi gitu. Sepi. Jadi dia siul-siul nih. Tetangganya mau tidur nggak bisa, keganggu, datang dia bilang, setan lu, gitu. Jadi gitu. Itu jadi bersiul di malam hari bisa buat Anda didatangi setan. Yang marah-marah tadi setannya. Setan, jangan bersiul. Oh iya, bisa. Ya. Ini jadi kayak pakar mitos gitu nih. Itu gimana, berkualitas banget bahasan kita kan? Intelek. Ya ini sama ini baiklah. Mengingatkan anak-anak milenial bahwa yang kayak gini-gini masih ada di Indonesia. Oke. Atau mungkin ada mitos apa lagi? Coba. Apa tuh? Ada mitos apa lagi berikutnya? Nah, ini yang gue ingat. Seingatku aja ya. Aku pernah juga dulu nyokap tuh pernah, kalau lagi kebetulan waktu itu kita kan 3 bersaudara, tapi nyokap sempet hampir dapet anak keempat. Jadi lagi hamil lah posisinya. Nyokap tuh ngantongin gunting kecil gitu. Katanya sih itu supaya menghindari dari kuntilanak lah. Kayak gitu katanya. Jadi mistis lagi nih, Mas, ini jadi mistis lagi. Nah, cuman itu aku nggak tahu logikanya dari mana. Karena menurutku bukannya itu malah berbahaya mengantungi gunting. Lah kalau tidur kan ketusuk. Kayak gimana sih? Iya, coba dicari dari sisi logisnya tuh apa sebenarnya. Nggak tahu juga tuh. Iya, mungkin. Atau mungkin netizen ada yang tahu nih, bisa juga tuh dari sisi logis. Iya. Tapi kalau gua sih mikirnya secara intelek ya, mungkin jawabannya seperti ini. Gimana tuh? Jadi begitu dia datang, zaman dulu kan belum ada pistol gitu ya, belum ada granat ya. Oh, senjata ya. Adanya gunting.
Jadi kalau tuh datang apa itu tadi? Makhluk apa tadi? Makhluk halus lah. Makhluk halus. Yang ngadepinnya pakai gunting itu, Pak. Senjata zaman dulu kan itu. Itu secara jawaban logika intelektual tuh seperti itu. Yang penting senjata gitu kali ya. Iya. Terus ada lagi mitos begini nih. Apa tuh? Jangan bangun kesiangan. Ntar rezekinya dipakai. Iya itu sering banget itu dipakai nyokap kalau ya kayak anak laki-laki kan nggak tahu ya kalau komandan kan mungkin ya profilnya anak baik-baik lah kali ya. Insya Enggak Allah. ya. Ya. Insya Allah seperti itu. Menurut keluarga dekat. Bangun siang nggak pernah gitu kali ya. Bangun sore. Bangun sore lewat siangnya. Yang penting kan jangan siang. Iya tuh sering dipakai nyokap nakut-nakutin atau nasihatin atau ngomongin lah. Bangun kesiangan, rezeki dipatok ayam. Gitu ya. Padahal waktu zaman-zaman dulu nggak ngerti juga itu apa rezeki. Iya. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat ya, misalnya kebiasaan orang sukses di dunia itu memang salah satunya bangun pagi. Cuma dalam hal ini kasihan ayamnya. Kenapa ayam? Disuruh matok rezeki kita kalau kita kesiangan. Kan itu ya mungkin sesuatu yang di Indonesia dipercaya ya. Masih nggak menjadi mitos gitu. Tapi memang kalau dianalisa mungkin secara fisika mungkin bisa nanti ada jawabannya gitu. Tapi itu salah satu mitos yang berkembang di Indonesia. Nah kaitannya sama ayam ada lagi juga kan? Gimana? Kalau misalnya kita makan nggak dihabisin, jangan nggak dihabisin, nanti dimakan ayam. Ini ayam kayaknya jadi sesuatu yang trending waktu itu menentukan suatu mitos ya. Iya, malah mitosnya yang berkembang seperti ini. Kalau makan gak dihabisin ayamnya mati. Oh, ayamnya mati. Ngeri banget ya. Iya, kasihan ya. Jadi ayam itu sesuatu yang absolut untuk dijadikan sebuah simbol mitos pada waktu itu ya. Iya, itu. Kenapa ya? Padahal sisa kita bisa buat ayam sebenarnya kan ya. Tapi mitosnya yang berkembang memang kalau makan nggak habis ntar ayamnya mati. Oh gitu. Nah, ayam yang mana yang mati nih? Yang kita makan itu. Udah mati. Jadi makanya ya ayamnya kan kita makan. Kan mati dulu ya. Mati kan? Goreng kan? Iya. Ayamnya mati kalau kita nggak habis. Tuh. Ya itulah pokoknya itu mitos yang berkembang di Indonesia. Itu salah satu yang dipercaya masyarakat juga. Jadi kita hanya membahas saja logika di balik itu apa dan mencoba memahami gitu. Nah, penting banget topik ini. Betul. Penting. Ini topik yang memang berat. Ini yang suka terjadi. Jadi saya suka diajakin komandan untuk ayo kita podcast hari ini. Topiknya apa Dan? Penting banget pokoknya. Jadi nggak ada skenario, nggak ada plan apa-apa. Ngomongin podcast, udah set up secanggih ini dan aku mau coba gaya ini hari ini gini. Mitos. Bahasa ya ayamnya mati kalau nggak habis makan. Iya. Gimana? Berkualitas banget kan? Ini perlu Oke. Merah. Harus mengerti dong. Oke. Nah, terus ada lagi satu mitos. Apa tuh? Kalau duduk di atas bantal nanti pantatnya bisulan. Oh iya tuh. Pernah dengar kan? Pernah dengar apa logikanya coba menurut lu? Apa ya? Terkait masalah kesopanan aja kali ya. Bantalnya bantal apa dulu nih? Bantal guling atau bantal kepala nih? Bantal kepala ya. Kayaknya terkait masalah kesopanan kali ya. Kesopanan. Terus bisul salah apa di situ? Kenapa bisul yang di? Bisul itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh bantal itu? Bukan. Menurutku sih bisul itu adalah penyakit yang memalukan. Memalukan. Atau apa namanya? Yang ditakuti pada zaman itu kali. Gitu ya. Jadi ya orang-orang tua ngomong aja, lu bisulan nanti karena gak sopan. Kayak penyakit dikutuk. Wah, dikutuk karena gak sopan. Nah, ini gitu. Jawaban yang paling logis nih kan. Lu udah mulai terbentuk nih, udah mulai pinter, udah mulai paham, udah mulai beradaptasi ya. Dengan ini ya, dengan mitos ini. Dengan pembahasan yang serius ini, kita jadi level lu udah naik nih. Satu tingkat. Siap komandan. Ini jawaban paling logis nih. Dari jawaban-jawaban sebelumnya ini yang paling logis. Bisa jadi memang
Kalau waktu itu momok kalau bisulan, makanya ditakut-takutin. Iya. Dudukin bantal, ntar bisulan. Gitu. Jadi tujuannya supaya mendisiplinkan kita, supaya nggak suka dudukin bantal, kan bantal buat kepala nanti kotor gitu ya. Iya, Ini iya, baru iya. logis. Oke. Ini yang saya mau nih. Siap dan. Coba Ton, ada satu lagi Ton, coba. Apa tuh? Sebelum kita akhiri pembicaraan yang Ini mau diakhiri. kelas berikutnya ya. Jadi ini diskusi paling serius yang kita pernah punya di channel kita. Iya, apa itu? Jadi kalau zaman dulu ada mitos yang berkembang yang ini sangat-sangat terkenal. Kalau wanita, perempuan nyapunya nggak bersih, suaminya berewokan. Oke. Berarti boleh dikatakan Serius banget nggak sih? Ini masalah serius banget. berarti bisa dikatakan istri komandan gitu ya. Dari dulu nyapunya bersih berarti. Bersih. Karena mereka mendapatkan kita yang tidak Karena kita berewokan. nggak bisa berewokan. Kita nyambut aja berapa lembar. Kita berusaha berewokan sih sebenarnya. Kita sudah berbagai minyak. Nah, pertanyaannya apakah efek dari mitos itu berlaku sebelum menikah atau sesudah menikah? Karena kalau memang itu juga tetap berlaku sesudah menikah, saya sangat ingin sekali punya berewokan. Saya suruh aja nanti istri saya nggak usah bersih-bersih nyapu. Bisa jadi ya. Mungkin itu kenapa orang bisa berewokan ya. Kita selama ini gitu ya. mencari jawabannya loh. Mungkin. Kita pakai minyak kasturi lah. Apa? Wadoyo. Lu nggak dibayar loh di sini sama. Nanti kalau Berarti nggak apa-apa, tapi disensor kalau- ya? nggak apa-apa kalau dia mau bekerja sama. Tapi mungkin itu jawabannya ya. Iya. Kita selama ini mau nemuin nggak bisa. Cuma di sini doang, itu pun Boleh. Itu artinya ada semacam area di rumah sedikit yang tidak bersih, makanya muncul ini sedikit ini. Iya gitu kan. harusnya semua nggak bersih. Harusnya semuanya nggak bersih gitu loh, kotor sekalian semuanya. Ini masuk akal. Jadi kan? semuka-muka gitu ya. Jadi nggak cuma di sini nanti, di sini. Ada di sini juga tuh. Ini masuk akal banget nih Ton. Nah, kalaupun memang nanti kita mau, itu jadi kotornya tuh harus terstruktur. Dan terstruktur. Nah, jadi nanti kalau kita minta tolong sama istri kita, mah nanti kalau nyapunya tolong kotor ya, jangan bersih-bersih banget dan terstruktur. Ini Bentuk ilmiah banget. Bentul, ilmiah sekali. Ilmiah banget ya Ton. Iya. Terstruktur. Jadi dia harus membentuk suatu bentuk jambang. Jadi seperti ini, dari situ mah ya, dari situ nanti ya ke sini. Oke. Nah, gitu. Kemana pengen gimana lagi? Atau pengen kayak Won Fehung? Nah, begini doang. pengen yang ganteng dong, keseluruhan gitu, yang gagah gitu. Oke, dan sampai kapan kekonyolan ini berhenti? Ya ini, tapi ini bisa kita buktikan. Jadi Masih lanjut ya Tuhan. secara ilmiah, mungkin begitu tadi penjelasannya. Oh, bahwa begitu. ketika perempuan nyapu nggak bersih, Nah, mungkin kita bisa berewokan ya. oke, iya betul. Dan harus terstruktur supaya berewoknya Iya, rapi. membentuk tadi. Jadi Membentuk. pesan-pesan suami ke istrinya, Ma, kalau sapu harus tidak bersih Dan terstruktur. Iya, betul. ilmiah banget. Ilmiah sekali. Maka niscaya Iya. akan membentuk suatu berewokan yang diharapkan oleh kaum suaminya. Jadi ada proses kimiawi antara menyapu tadi dengan Bisa jadi dan bulu-bulu hitam itu ya. mungkin itulah yang menjadi latar belakang dari mitos ini. Gitu. Oke. Atau mungkin setelah nggak bersih itu kita tempelin gitu ya. Itulah yang muncul brewok. Oh, mungkin bisa jadi. Jadi dari unsur-unsur kimiawi ataupun bahasa kode-kode rumus kimianya dari unsur tanah tadi itu tuh berkolaborasi dan membentuk suatu reaksi kimia dengan kulit kita tadi ketika ditempelkan. Iya, itu kan T0NY kan? Itu dia. Alias Tony. Kalau aku malah curiganya BREWOK. O-nya jadi kayak kuadrat gitu. Bisa jadi. Brewok jadi kan. Iya. BREWOK.
O, terus K-nya kayak di kuadrat gitu, di atasnya gitu loh. Jadi harus begitu Nyak, sisa kotoran sapu itu harus begitu. Itu dia itu brewok. Nah kalau maunya pengen kumis, kan selain tadi yang terstruktur tadi, kemudian juga unsur tanahnya itu harusnya mengandung itu tadi Ku M1S. Nah itu. Kimus no. Dua di sini doang. Jadi ya ada dua di sini doang. Itu selalu gua gimana caranya bikin dua di sini doang tuh susah banget. Susah. Ternyata pakai sapu, sisanya jangan bersih buat unsur tadi tuh Ku M1S. M1S. Kimus. Intelek Next. ilmiah banget lu. Next. Kalau gitu kita mulai, kita akhiri. Ya, Ini udah nih ngomongin itu doang. Itu doang sih sebenarnya. Bermanfaat sekali, ini berfaedah. Asli nih berfaedah. Itu kan udah tugas kita, menginspirasi Indonesia. Oke, jadi nanti waktu kita publikasikan judul apa yang harus kita buat untuk video? Judulnya Apa? Saksikan, nantikan. kalau nyapu pastikan tidak bersih dan terstruktur. Kotor terstruktur. Kotor terstruktur. Iya, kotor terstruktur. Supaya kita ada kimus dan browek. Masih bersama saya. Ini adalah episode paling absurd, paling. Oke. Intelektual harus tetap dijaga. Intelektual. Buat teman-teman, tetap semangat. Siap, Komandan. Siap, Komandan.